Mengapa demokrasi di Indonesia sedang diambang kehancuran dan bagaimana cara negeri tiran mengatur negeri? Inilah tajuk rencana Kanal Perspektif. Indonesia seharusnya bisa belajar dengan situasi yang pernah terjadi di Venezuela dan Hungaria. Di Venezuela, Hugo Chavez dirujuk sebagai pemimpin populis dengan kecenderungan yang otoriter. Ia memperkuat kekuasaan dengan membuka media, mendapat dukungan militer yang pada akhirnya mengubah demokrasi menjadi otoritarianisme secara bertahap. Peristiwa yang sama terjadi di Hungaria. Melalui Viktor Orban, demokrasi dan mekanisme checks and balance dilemahkan. Media pun ia kontrol penuh yang mengakibatkan banyak media swasta dibeli dan diambil alih oleh pemerintah. Hasilnya, jurnalisme yang mengawasi pemerintah menjadi lemah. Kedua tesis ini tak terjadi secara kebetulan. Ada pola yang sebetulnya bisa dibaca. Pola ini disebut sebagai populisme. Populisme ini tentu saja berbahaya. Joko Widodo, mantan presiden Indonesia adalah contoh yang menarik untuk menjelaskan fenomena populisme yang pernah terjadi di Indonesia. Awalnya, paras manis yang merakyat itu sukses membius perhatian publik. Melalui gayanya yang tak segan turun ke gorong-gorong, memproklamirkan mobil SMK, hingga kemeja flanelnya itu, Jokowi berhasil melangkah ke kursi tertinggi politik sebagai presiden. Berita Rostopsel berjudul Indonesia Media Oligarki and Jokowi Phenomenon menjelaskan bahwa gaya belusukan Jokowi yang dimulai dari Solo hingga Jakarta telah berhasil menjadikannya terlihat sebagai pemimpin yang merakyat. Dari karakternya itu, Joko Widodo lalu menjelma sebagai pemimpin yang merakyat dan dianggap sebagai antitesa pemimpin yang harus menjaga jarak dengan publiknya. Publik senang dengan kehadiran Jokowi. Dalam masa kepemimpinannya di awal, bahkan Jokowi selalu ingin memuaskan seluruh keinginan keluarga. Namun tak berselang lama, anak singa yang mulai tumbuh dewasa, kemudian Jokowi berubah drastis. Hanya dalam hitungan tahun, ia sukses melanggengkan politik dinasti di negeri yang katanya demokratis ini. Dengan cara mempermainkan regulasi, gaya populisme Jokowi berhasil melobi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi guna memberikan karpet merah pada Gibran menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo, yang saat itu umurnya belum genap 40 tahun. Tak sampai itu, untuk mewujudkan dinasti keluarga ini, Jokowi bahkan tak malu mengizinkan anak dan menantunya agar rapat bersama-sama membangun dinasti politiknya. Selain Gibran, ada Kaisang Pangarep yang juga dapat dengan mudah menjadi ketum PSI tanpa melalui proses pengkaderan. Belum lagi menantu Jokowi, Bobi Nasution, berhasil menjadi gubernur Sumatera Utara. Jokowi terus melanjutkan ulahnya. Saat itu giliran pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara yang menjadi korbannya. Kalimantan yang disebut sebagai paru-paru dunia itu dirusak demi kepentingan dan ambisi sesaat. Jokowi sampai rela mengundang investor ke IKN meskipun hasilnya nihil. Kini pembangunan IKN terbukti mangkrak dan tak jelas. Namun sayangnya hutan adat di sana sudah terlanjur dirusak, paru-paru dunia pun perlahan menghilang. Begitulah cara tirani mengatur negeri. Namun perilaku ini tentu saja tak dapat dibenarkan. Karena tugas dari negara adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Indonesia disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Seharusnya mampu menjadi negara yang betul-betul demokratis. Negara yang demokratis adalah antitesa dari negara fasis dan otoriter. Tetapi kebijakan politik yang selalu dibuat oleh pemerintah Indonesia saat ini tak ayal hanyalah demokrasi yang semu dan palsu. Maka tak heran bila majalah Tempo mengibaratkan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi komando. Legasi demokrasi yang tak becus ala Jokowi tak mengapa terus dilanjutkan oleh Prabowo. Sebagai kepala negara saat ini, Prabowo mengatur negeri dengan cara yang tirani. Ia seakan-akan memegang kekuasaan mutlak di negeri ini. Levitsky dan Ziblatt sebetulnya sudah berulang kali mengingatkan dalam buku populernya berjudul How Democracies Die. Dalam buku itu, Levitsky dan Ziblatt sudah memperingatkan bahwa pemimpin seharusnya dapat menghindari demokrasi yang komando. Alasannya, karena demokrasi itu tak cocok untuk diterapkan. Penolakan aturan main yang demokratis, melanggar konstitusi, berkata tanpa dasar, lawan adalah anti asing, memakai tindakan kekerasan kepada warga sipil, hingga kebebasan pers yang dibungkam dan upaya represivitas dari pemerintah adalah jalan menuju demokrasi yang akan hancur. Namun celakanya,
Pengingat itu seakan diabaikan oleh Prabowo. Ia justru melakukan upaya pemberangusan demokrasi itu. Pohon sawit ia tanami di Sumatera hingga mengakibatkan bencana besar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Belum lagi masih membekas ingatan kita soal penambangan nikel di Raja Ampat yang dirusak oleh rezim Prabowo. Sebetulnya publik sudah marah atas kekacauan yang dibuat negeri tiran di bawah kepemimpinan Prabowo. Namun lihat saja respons dari pemerintahan Prabowo. Siapa saja yang mengkritik dianggap sebagai anti asing. Persoalannya, siapakah anti asing itu? Berulang kali Prabowo menyebutkan entitas anti asing ini di hadapan publik dan media. Namun publik tak mengetahui siapa anti asing yang dimaksud itu. Yang dipedulikan oleh Prabowo hanyalah kepentingannya sendiri dan anti-anti pendukungnya. Segala macam bentuk kritik hanyalah upaya memberangus hak asasi manusia atau HAM bagi rezim itu. Padahal merekalah yang memberangus HAM itu. Lihat saja cara pemerintah Prabowo dalam mengatur negeri ini. Kepentingannya adalah politik komando. Dengan memperluas kewenangan TNI, satu-satunya kepentingan yang disukainya dan partai politik yang mendukungnya.